Dengar? Terdengar, Mbak. Oke. Jadi ini karena kelas besar ya, ada beberapa syarat gitu ya untuk mengikuti kelas besar. Yang pertama, kamera harus dinyalakan ya, teman-teman semuanya. Saya tidak akan memulai perkuliahan kalau kamera tidak dinyalakan. Ya, atau kalian bisa menggunakan avatar nih, tapi kameranya tetap dibuka. Gitu. Oke, silakan dibuka dulu kameranya ya. Habis itu saya mulai. Kalau nggak dibuka kameranya, saya tidak akan memulai perkuliahan ya. Silakan dibuka dulu semuanya. Sebentar. Silahkan dibuka dulu. Nih, sebentar. Ya, Dimitri. Kenapa? Kaisen ya tadi ya? Oke, 62 orang lainnya silakan dibuka ya. Kameranya dibuka tolong. Saya nggak akan mulai kalau nggak dibuka kameranya. Jadi selama perkuliahan ya dilarang menutup kamera ya. Adli Rasyad udah dibuka. Ya, silahkan dibuka dulu teman-teman. Ya, jadi selama perkuliahan dilarang untuk menutup kamera. Ya, oke. Saya mulai ya teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo? Selamat pagi, Bu. Saya ulang ya, gitu. Jadi karena kita online ya teman-teman ya, kita kan nggak ketemu gitu ya. Nah, tolong komunikasi secara dua arah gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan dijawab, kalau ada salam ya silahkan dijawab gitu ya. Jadi nggak diem-dieman gitu. Saling respect satu sama lain gitu ya teman-teman ya. Memang kalau ketemu gitu asik ya, kita bisa interaksi langsung gitu ya, tapi kendalanya kalau online tuh ya kayak gini gitu. Ya, oke, sekali lagi biar nggak ngantuk gitu loh teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jawaban kan? Waalaikumsalam. Nah, gitu. Jadi pagi-pagi itu nggak melempem gitu ya. Pagi-pagi semangat gitu ya. Saya udah semangat, teman-teman masih ngantuk ya. Apa gunanya kuliah kalau gitu ya. Nah, oke. Sazia, jangan ditutup kameranya. Ya, Asma, Noval. Jangan ditutup kameranya, Sazia. Kristianto Pakpahan, jangan ditutup kameranya. Dibuka Ini aja. Bu, dari tadi kagak ditutup, Bu. Oh ya, sinyal berarti ya. Saya kebuka, Bu. Pokoknya dibuka ya. Baik. Oke, nah perkenalan dulu ya. Nama saya ya Anastasia Lintang ya, teman-teman bisa manggil Lintang. Kak, Bu, Mbak, boleh panggilannya ya. Nah, kebetulan saya ada di kelas besar, pertemuan ke-5 dan ke-6 ya. Nah, setelah UTS kemungkinan saya juga akan masuk kelas gitu ya. Jadi selama ini kan dengan Mas Haikal ya, teman-teman ya. Beberapa pertemuan dengan Mas Haikal gitu ya. Nanti setelah UTS kemungkinan ada juga Pak Radita gitu ya.
karena kebetulan saya tidak bisa setiap minggu ke kelas gitu ya mungkin. Nah, nanti akan dibantu sama Pak Radika gitu. Ya, tapi sebisa mungkin saya akan masuk ke kelas seperti itu. Oke, jadi hari ini ya saya akan menjelaskan melengkapi informasi tentang arsitektur informasi ya, pelengkap gitu ya dari materi-materi sebelumnya gitu. Jadi kalau kita ngomong arsitektur informasi itu panjang gitu ya prosesnya. Misalkan teman-teman mau bikin website, mau bikin apps gitu ya, itu butuh namanya arsitektur informasi. Kok kayak kita bangun rumah sih gitu ya? Ya memang seperti itu. Kalau arsitek kan ada atap, ada dinding, ada pintunya, ada keramik lantainya gitu ya. Nah, tetapi kalau di sini informasinya gitu di website, di apps gitu ya, pokoknya produk digital, informasi yang akan disajikan kepada halayak gitu ya, itu juga butuh arsitektur hierarki gitu ya. Kembali lagi kalau rumah itu hierarkinya ada atap paling atas gitu ya, paling bawah ya lantai, atau paling bawah lagi septic tank gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di produk digital itu arsiteknya juga ada navigasi, ada labelingnya gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Karena kelas besar ini cuma 2 kali pertemuan ya. Saya coba manfaatkan. Jadi teman-teman tolong konsentrasi gitu ya. Karena materi yang saya sampaikan nanti lumayan agak panjang gitu ya, teman-teman. Oke. Ini coba sebentar, saya record dulu ya. Oh iya, teman-teman silahkan absen ya di Leads ya. Nanti takutnya kelupaan ya. Absensi udah dibuka di Leads. Oke. Nah, ya kalau arsitektur informasi itu pastinya berhubungan dengan HCI ya. Zaman dulu itu disebut dengan Human Computer Interaction. Ya, jadi itu adalah cabang ilmu komputer yang fokusnya pada studi interaksi manusia dengan teknologi komputer. Ya, zaman dulu itu ya asal arsitektur informasi itu dari apa? Dari istilah HCI, Human Computer Interaction gitu ya, interaksi manusia dengan komputer, bahasa arti secara langsungnya gitu ya. Jadi bidang ini HCI itu bahas apa sih gitu ya? HC itu bahas bagaimana desainnya, pengembangannya, evaluasi sistem komputer gitu ya, sampai akhirnya dapat diterima oleh pengguna akhir gitu. Jadi teman-teman tahu Gojek, aplikasi Gojek ya kan? Nah, itu juga melalui proses panjang, desainnya gimana, pengembangannya gimana. Pengembangan dulu ya, kayak pengorganisasian ya, kayak risetnya gimana gitu kan, kemudian desainnya gimana, pengembangan aplikasinya gimana, evaluasinya gimana gitu ya. Nah, di Jerman sendiri saat ini itu juga ada S2 HCI, Human Computer Interaction, itu ada tuh S2-nya sendiri gitu ya. Tapi kalau di Indonesia tergabung ya, kalau IT hanya sekilas gitu kan, dan SI ya, di SI itu kita ya sekilas juga kita bahas tentang HCI, tapi kita fokusnya ke arsitektur informasinya ya. Oke, next. Nah, ini ya, kalau HCI, Human Computer Interaction, itu memang interaksi manusia gitu ya terhadap komputer gitu kan. Tetapi bukan satu bidang saja teman-teman, banyak bidang ya, computer science, ergonomic and human factor, engineering, design gitu, sosiologi, etnografi, psikologi gitu ya, information security dan lain-lain. Itu semua terhubung sama HCI tadi gitu. Nah, kalau sejarahnya tahun 68 gitu ya, ini si Douglas Engelbart ya, itu memang memperkenalkan MOUSE dan graphical user interface gitu.
zaman dulu ya, mouse kan masih yang kayak diputer ya, apa ya, kalau kalau zaman saya kecil sebagai generasi milenial gitu, mouse-nya tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan scroll scroll. Kalau dulu scrollnya itu kayak apa, ada buletan gitu ya. Mungkin sebelum saya juga, nah mouse-nya juga pasti beda gitu ya. Gitu. Ya, kalau dulu saya generasi milenial kenalnya mouse-nya yang ada apa namanya, bolanya gitu. Jadi apa namanya, kalau sudah kotor, nah itu susah itu akan ya kursornya akan susah gitu ya teman-teman. Kalau sekarang kan scroll gitu kan. Nah, tahun 68 gitu ya, dan sampai sekarang itu teknologi komputer tuh berkembang gitu ya. Kemudian antar interface ya, interface tuh tampilan muka. Nah, itu juga lebih kompleks dan beragam gitu kan. Makanya dari tahun 68 sampai sekarang perkembangannya itu udah luar biasa. Makanya ada multidisiplin ilmu gitu. Kalau misalnya kita bikin produk digital, kita juga bisa ngedesainnya gitu ya. UI ya, maksudnya ke user interface, kita belajar tipografi atau jenis fontnya gitu kan, kita belajar warna gitu, marginnya gimana gitu kan, kemudian codingnya gitu ya, codingnya gimana, biasanya anak IT ya, apa entas gitu ya, ya seperti itulah ya, perkembangannya luar biasa. Oke, next. Ya, metode dan pendekatan dalam human computer interaction ya, itu banyak banget. Yang pertama, bisa aja user research-nya, ya penelitian. Kita harus tahu nih orang-orang itu butuhnya apa sih, ya kan? Misalnya Gojek dulu itu juga melalui penelitian gitu ya. Kalau dulu nih Gojek, Ojek gitu ya, udah walaupun apa jaraknya dekat gitu ya, kadang-kadang getok harga gitu ya teman-teman ya. Padahal dekat nih dari pasar Pondok Labu ke UPN gitu kan. Kalau kita orang yang nggak tahu udah langsung 25.000 Bu, misalnya gitu ya. Padahal itu cuma 10.000 nyampe minim ya, harga minim ya. Itu kadang 7.000 gitu kan. Ya itu harga minim ya gitu. Padahal deket loh gitu. Makanya Gojek pun juga melakukan wawancara, observasi, studi lapangan, dan itu tidak mudah dan itu juga tidak cepat. Ya, butuh waktu lah lebih dari 6 bulan mungkin ya, gitu. Kemudian analisis tugas ya, tugasnya alur pengguna ya. Nanti mungkin teman-teman kemarin diajarin user flow nggak? Belum ya? Belum. Oke. Nggak apa-apa nanti ya. Apa namanya minggu depan ya. Nah, jadi alur kerja aplikasi itu gimana sih gitu ya. Misalkan teman-teman tuh malam-malam lapar banget nih gitu ya. Teman-teman akan pasti buka GoFood. Habis buka GoFood, rutenya kemana? Ya, teman-teman akan dikasih pilihan mau nasi, mau apa namanya yang manis-manis, kue gitu ya misalnya gitu kan. Nah, kita kan bisa milih. Nah, itu alur pengguna itu kayak gimana? Ya. Kemudian prototype. Prototype adalah model sederhana dari produk desain tersebut gitu. Jadi kita udah bikin produknya gitu ya. Kayak misalnya nih contohnya apps lah katakanlah ya. Apps sebelum kita terima jadi sebelum kita download di Play Store, pastinya tim Gojek sudah punya apa namanya desain model gitu ya, ala-ala apa website ini gimana nih gitu kan, udah oke nggak gitu, contoh produk misal itu secara ini ya supaya bisa dimengerti ya, prototyping adalah contoh produk gitu, tapi belum di ini ya belum disebarkan gitu, jadi contoh produk yang udah jadi itu seperti ini loh ya, kemudian melakukan yang namanya usability testing, dites apakah efektif nggak sih gitu aplikasinya ya. Kemudian setelah dites ternyata wah nggak sesuai harapan nih gitu kan, user kesulitan untuk menggunakan apps-nya, makanya ada evaluasi gitu ya, kekurangannya apa, perlu ditambah gimana gitu ya. Kemudian terakhir melibatkan pengguna akhir ya,
Nah, akhirnya deliver nih gitu ya. Tetapi proses HCI ini ya, kan ini panahnya linear ya, urutan gitu ya teman-teman. Tetapi bisa juga apa namanya dari prototyping habis gitu ternyata langsung evaluasi gitu ya, itu bisa. Ya, jadi tidak harus linear, tidak harus berurutan gitu. Kadang-kadang non linear, kadang-kadang tidak berurutan gitu ya. Misalkan dari prototyping aja ternyata wah kurang nih gitu ya, wawancara kita harus nambah gitu kan. Wah ini nggak kuat nih aplikasinya ini gitu kan. Kemungkinan tidak banyak yang download di Play Store misalnya gitu. Nah itu balik lagi akhirnya harus melakukan user research lagi gitu kan. Jauh kan ya dari prototyping prosesnya kan nggak gampang, nggak mudah gitu kan. Kalau kalian membuat prototype aja itu butuh setengah semester dan itu juga belum sempurna gitu ya karena apa namanya secara user research aja ini ya user research hanya sekilas saja gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah magang atau misalnya kerja gitu ya, nah, itulah teman-teman bisa apa namanya melihat prosesnya gitu ya, nggak cepat ya. Oke, next. Oke, ya HCI itu eye tracking ya, IoT itu bisa dipakai apa namanya biasanya gitu ya. IoT, AR, VR, cloud computing itu apa namanya hasil dari HCI ya teman-teman ya. Integrasi, inovasi dan integrasi dari HCI. Gitu. Ini sekilas saja ya teman-teman. Nah, jadi intinya adalah arsitektur informasi itu 85% loh kepada pengguna. Gitu. Jadi nggak bisa ya, misalnya eh, yang penting aku bikin ini gitu ya. Lu mau nggak mau pokoknya nerima deh aplikasi gue, nggak bisa. Gitu ya. Kayak kalian aja bikin terus habis gitu Bu atau Mbak ini gimana cocok nggak gitu. Berarti teman-teman sudah melakukan testing ke saya gitu ya. Jadi bukan kayak nggak apa-apa Mbak, pokoknya aku maunya ini, udah gitu. Aku nggak mau ngedit lagi, ini udah paling bagus. Itu nggak bisa. Karena 85% pada pengguna gitu ya. Sisanya ya kalian sebagai kreatornya seperti itu ya. Intinya 85% pengguna. Oke, next. Ini saya cepat aja ya. Fokus ya teman-teman ya. Nah, kalau arsitektur itu ya kita samakan dengan badan kita gitu ya. Badan kita itu ada tulang, ada otot, ada pembuluh darah gitu ya teman-teman ya. Nah, sama gitu ya. Jadi tulang, otot dan lain sebagainya itu adalah apa namanya membantu gitu ya. Membantu kita bisa berdiri, membantu kita bisa berlari gitu kan. Nah, sama halnya dengan arsitektur informasi gitu. Nah, ide itu ya akan terdengar hebat apabila ada orang yang bertanggung jawab itu membuatnya gitu. Ya, jadi desain AI ya, arsitektur informasi itu informasinya ya. Kalau manusia itu kan ada tulang, darah dan sebagainya gitu ya. Kalau arsitektur informasi, nah informasinya harus jelas gitu ya teman-teman. Terus sebentar ya. Nah, ya, sorry. Ini terlihat nggak PPT saya? Terlihat. Terlihat ya? Besar tahu nggak? Besar. Terlihat kok Mbak jelas. Oke, oke. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, kok ngehang di saya. Sebentar teman-teman. Tuh. Sorry ya, sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi good bone ya istilahnya ya itu sama dengan good arsitektur informasi gitu ya. Semua tersusun dengan baik, navigasinya, labelingnya, labeling itu kayak penamaan lah kasarannya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada searching-nya ya kan, kalau di website pasti ada searching ya, website atau produk digital lah. Ada searching-nya, search-nya ya, kemudian metadatanya gimana. Nah, itu kan unsur-unsur dari arsitektur informasi ya. Oke, next. Nah, jadi arsitektur informasi itu melibatkan ada struktur, tata letak, organisasi informasi. Intinya adalah pengalaman pengguna itu secara optimal ya. Pasti ujung-ujungnya adalah ke halayak gitu ya. Jadi nggak boleh kita kayak ego sendiri gitu. Pokoknya jadi dah gitu. Nggak bisa ya gitu. Jadi apa namanya, ujung-ujungnya adalah user tuh harus mengerti gitu ya informasinya, mudah diakses gitu. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya, fokus. Saya akan menjelaskan tentang dua hal ini, organisasi informasi sama labeling system dulu ya. Jadi ini adalah 4 aspek utama RC ya teman-teman ya, atau disebut juga dengan anatominya ya. Kalau arsitektur informasi yang paling krusial ada 4. Organisasi informasi, labeling system, navigasi sistem, dan searching system. Ya, kalau organisasi informasi pastinya pengelompokan konten gitu. Lagi-lagi, kenapa sih kok butuh butuh diorganisasikan si konten misalnya gitu ya? Informasinya kenapa harus diklasifikasikan gitu kan? Nah, teman-teman tahu ya, kalau informasi yang ada di luaran sana gitu kan, luber gitu ya teman-teman ya, saking banyaknya gitu. Teman-teman aja scroll Instagram ya scroll gitu, scroll aja gitu. Tapi informasi yang nyampe ke kalian itu enggak utuh. Kenapa enggak utuh? Karena ya hanya berapa detik aja gitu kan. Kita scroll, nggak ada hitungan 5 menit gitu ya. Nah, kadang-kadang cuma scroll gitu. Jadi informasi yang kita dapat, kalian dapat itu nggak utuh. Karena saking banyaknya informasi, luber gitu ya. Otaknya nggak sanggup nih, gitu. Ya, makanya perlu ada klasifikasi informasi. Nah, perlu diorganisasi informasinya gitu ya. Kategorinya jelas gitu kan, struktur hierarkinya juga jelas gitu ya. Lagi-lagi ya, tahu ya hierarki ya, urutan-urutannya gitu. Kalau rumah kan hierarki yang atas itu atap gitu kan, ke bawah lagi dinding gitu ya. Nah, kayak gitu ya hierarkinya. Nah, itu untuk kalau di produk digital untuk memudahkan navigasi. Navigasi nanti kita kalau ngomongin navigasi minggu depan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah labeling system. Apa sih label? Ya, namanya juga melabelkan. Melabelkan itu apa sih? Kayak memberi arti gitu ya. Nah, gimana sih? Misalkan gini, gimana sih katakanlah ini aja deh, apps gitu ya. Button-buttonnya, ya kan? Itu kan ada keterangan ya. GoFood, keterangan GoRide, gitu kan. Kemudian ada GoCar, gitu ya. Nah, itu adalah label yang memberi nama. Kenapa penting? Ya itu agar kita mudah memahami, menjelaskan, mengaitkan, mengendalikan informasi, gitu kan. Seperti itu. Misalnya, mahasiswa saya ada namanya Elman Hatindraha nih. Nah, itu berarti orang tuanya melabelkan gitu ya, melabelkan anaknya nih dengan nama Elman gitu. Terus ada lagi nih Najmi Levina gitu kan. Wah, anakku nih Najmi Levina nih gitu namanya. Jadi kalau nggak mungkin kayak gini ya, pasti akan beda ya. Ada Elman, ada Najmi, gitu kan. Ada Farel, Naufal, gitu ya. Nah, jangan sampai kayak orang Bali pun gitu ya. Kan nggak mungkin dipanggil Ketut semua gitu ya. Pasti nama aslinya gitu. Kalau dipanggil Ketut semua ya noleh semua gitu kan. Nah, tapi yang membedakan apa? Nama aslinya siapa? Ketut siapa?
gitu ya. Gede siapa ya, itu ya contoh gampangnya lah gitu. Seperti itu ya, melabelkan misalkan oh Elman nih sifatnya cute banget nih anaknya misalnya gitu, suka bantu temen misalnya gitu ya. Nah, itu label yang melekat pada si Elman tuh kayak gitu. Gitu ya. Jadi mudah dipahami, dijelaskan, dikaitkan dan mengendalikan si Elman tuh gimana sih? Nah, itu ya labeling system. Nah, kemudian setelah label kita butuh namanya navigasi. Jadi navigasi itu gimana sih memandu pengguna nih untuk pakai aplikasi itu kayak gimana? Oh, habis mencet tombol gokar, habis itu masuk ke apa namanya pemesanan gitu ya. Dari mana rutenya, dari mana kemana gitu kan, udah tahu harganya gitu kan, seperti itu. Misalnya kalau website ya dari profile masuknya kemana gitu ya, oh UPN VJ gitu kan, profil UPN VJ ini apa, nah navigasi ya, memandu pengguna menemukan informasi yang cepat dan mudah kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah searching system ya, searching system itu memungkinkan pengguna mencari informasi gitu ya, jadi itu juga berhubungan dengan metadata ya teman-teman ya. Nah, searching system ini mencari, mengeksekusi permintaan terhadap indeks misalnya, gitu ya. Nah, mencari nih, misalnya, oh KIP kuliah ini gimana nih? Ya, dicari itu. Kalau nggak dapet secara manual nih, kita langsung cari kolom search gitu ya. Oke, yang kita bahas dua ini dulu ya, organisasi informasi sama labeling system. Ya, ini yang lainnya minggu depan ya teman-teman. Ini agak banyak ya. Sebentar. Oke, next. Nah, supaya gambarannya tahu ya. Ini ada beberapa keterangan ya. Nah, yang pertama label ya, setiap website produk digital deh, saya anggapnya produk digital ya. Ada namanya produk, saran, highlight gitu ya. Nah, dunia Nivea. Nah, itu adalah label. Bagaimana Nivea memberi nama di websitenya gitu. Label ya. Nah, kemudian ada searching atau pencarian ya. Kemudian navigasi. Navigasi itu misalnya nih dari produk terus kemana gitu ya. Mengarahkan ya dari produk, kalau misalnya diklik itu nanti akan kemana. Saran diklik itu nanti akan kemana. Nah, itu navigasi ya, minggu depan lah kita bahas ya. Kemudian organisasi informasi. Nah, di Nivea itu ada kayak ya timeline historinya lah gitu ya. Caring sejak 1911 nih. Jadi udah berapa tahun gitu kan. Terus habis gitu ini kita bisa lihat ya. Nah, ini berapa ilmuwan yang terlibat gitu ya. Terus berapa negara nih gitu ya. Nah, kemudian sudah berapa tahun Nivea itu? Nah ya, jadi itu mengorganisasi informasi. Termasuk produk ya, produk Nivea itu kan ada men, woman, gitu ya, organisasi dikelompokkan. Oke, dari sini ya udah dipahami ya. Next, nah ini organisasi informasi nih, ya tentang krim serum pelindung matahari seperti apa tuh ceritanya, gitu ya. Terus habis gitu ini lebih ke matahari ya, krim tentang matahari ya, sunscreen lah ya. Ini tentang sunscreen semua gitu sih, sebentar. Nah, ini tentang sunscreen semua, dalam satu halaman tuh sunscreen semuanya. Ya, nanti produk men juga produk laki semuanya gitu ya. Itu dikelompokkan, diorganisasikan informasinya. Nah, masih semangat ya teman-teman ya. Jadi kita tadi kan ada 4 ya, organisasi informasi, labeling system, navigasi, sama searching system. Gitu ya, itu anatomi yang utama. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama adalah organisasi informasi gitu ya.
Nah, ini melibatkan pengelompokan konten menjadi kategori yang jelas dan membangun struktur hierarki untuk memudahkan informasi tadi ya. Oke, next. Tipsnya adalah yang pertama, konteksnya harus jelas gitu ya. Yaitu navigasinya gimana, informasinya gimana gitu kan. Dan semuanya memang fokusnya ke user ya, teman-teman ya, ekspektasinya seperti apa. Tetapi sebelum kita membuat produk digital, kita juga harus tahu nih ya, sebelum kita bikin konten ya, pengelompokan informasi, kita harus tahu dulu apa yang mau kita buat nih, teman-teman. Apakah dari faktor fisik nih, oh aplikasinya pakai handphone atau mobile devices ya, atau website nih gitu ya. Kemudian gini, apakah kita bisa menggunakan ya si produk digital itu pakai 2 tangan kah atau 1 tangan gitu ya? Apakah kita bisa menikmati konten tersebut dalam satu waktu gitu kan? Apakah kita harus menggunakan task lain di saat yang bersamaan? Kan ribet banget tuh ya, mau ngeklik ini tapi harus login dulu apa segala macem gitu kan. Kita udah login nih di awal masuk gitu ya, ternyata kalau kita klik yang di tempat lain misalnya navigasi lain atau button lain, ternyata harus login lagi, wah ribet ya, seperti itu ya. Kemudian kalau kita menentukan konten ya, nah kita itu bisa nggak sih pakai sendiri atau kita harus pakai barengan gitu ya, apakah terlalu berisik, mengganggu gitu kan, apa gimana gitu ya. Jadi produk digital yang digunakan oleh teman-teman apa namanya, teman tuli ya, itu pasti akan ini ya, akan berbeda gitu ya kalau teman teman tuli sorry, apa apa ya, kalau buta ya, saya maaf ya, saya menggunakan istilah itu ya. Saya juga kalau tidak mendengar kan teman tuli ya, istilah halusnya gitu ya. Tapi kalau buta, mohon maaf ya kalau itu kasar ya. Nah, teman-teman yang tidak bisa melihat ya, ada gangguan penglihatan, pasti akan fokus pada pendengaran gitu kan. Nah, produk digital itu apakah membantu teman-teman yang tidak bisa melihat gitu ya, apakah ada suaranya nih? Nah, itu ya, itu juga harus kita perhatikan ya, tergantung kontennya apa gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian idenya ya, kalau misalnya kita bikin produk digital, bisa nggak kita pakai di laptop, di tablet gitu ya, di desktop ya, bisa nggak gitu. Terus apakah pakai video atau audio saja nih gitu ya untuk membaca screen? Apakah buta warna atau enggak? Nah, ini penting ya teman-teman. Kalau misalnya kita bikin produk digital ya, warna itu juga sangat-sangat penting teman-teman. Ya, apalagi buta warna, ada beberapa warna yang tidak jelas ya. Merah bisa jadi coklat gitu ya. Biru bisa jadi abu-abu gitu. Ya, nanti apa namanya? Ini akan lebih banyak dibahas di UX mata kuliah apa sih namanya? Saya kok lupa ya. Bentar. Riset pengguna ya. Oh ya, di mata kuliah riset pengguna lah kalau nggak salah ya. Nah, itu dibahas lebih dalam tuh tentang penggunaan warna ya, gitu. Bagi teman yang buta warna, nah itu ya, itu di apa namanya mata kuliah riset pengguna ya. Kemudian mengandung emosional enggak gitu, pengorganisasian info ya. Nah, apakah memotivasi, membuat penasaran gitu kan. Kalau games pasti teman-teman udah sering ya nge-games gitu kan. Apakah membuat motivasi kita akan nge-game di game permainan itu terus gitu kan? Apakah gamenya membosankan gitu kan? Membuat penasaran nggak sih gitu ya? Kalau kita nggak penasaran, ya udah gitu, kita uninstall aja gamenya gitu ya. Nah, itu mengandung sisi emosional. Nah, kemudian ada lagi kognitif ya, tentang asumsi gitu. Kita tuh dipengaruhi oleh pendidikan kita gitu ya.
Nah, status pendidikan juga akan merubah pandangan terhadap sebuah produk digital ya, teman-teman ya. Kayak misalnya zaman dulu, itu sebelum ada TikTok gitu ya. Kalau nggak salah yang nyanyi apa Smule ya? Apa sih yang isinya itu dangdut semuanya gitu ya. Kita bisa nyanyi nih gitu ya, tandem dengan orang lain gitu ya, mengundang orang lain apa segala macam. Nah, itu zaman dulu banget gitu ya, sampai akhirnya ditutup aplikasinya karena mengandung hal-hal yang tidak senonoh lah intinya gitu kan. TikTok dulu juga gitu kan, awal-awal kok kayak gini sih gitu ya. Kok isinya waktu zaman dulu gitu ya, joget-joget atau segala kok gitu doang gitu ya. Kok sekarang kan lebih beragam ya TikTok gitu. Lembaga pendidikan juga pakai TikTok sekarang gitu ya. Kemudian secara personal juga pakai TikTok, secara emosional juga gitu ya. Nah, jadi ya itu juga tergantung status ya, latar belakang si usernya gitu. Kalau misalnya status usernya itu misalnya orang-orang yang katakanlah berpendidikan rendah, mohon maaf ya, pasti akan memilih tontonan yang ya misalnya nih ya kayak dangdut ya, bukan ini ya, bukan menjelekkan gitu, enggak sih gitu ya. Nah, kadang-kadang konten-konten yang enggak banyak kan ya, TikTok teman-teman juga tahu ya, memilah konten yang nggak mutu kayak gimana sih gitu ya. Pastinya kalau teman-teman UPN gitu ya, pastinya akan ngeliat nih, oh circle UPN VJ ini TikToknya isinya apa ya gitu misalnya ya. Pastinya seperti itu ya, gitu. Pasti akan berbeda lah. Nah, ya jadi pengelompokan organisasi ya menentukan kontennya itu ada beberapa hal ya. Faktor fisik, lingkungan, idenya, emosional, kognitifnya seperti apa gitu. Ya. Ini tadi ya teman-teman ya. Pokoknya harus relevan, sesuai dan berguna. Itu tadi. Makanya kita harus ini sama user ya, berguna enggak, sesuai enggak, relevan apa yang mereka harapkan, gitu ya. Apakah mendorong, meyakinkan mereka untuk mengambil tindakan, misalnya membeli, mengunduh ya. Kalau kita di Shopee gitu, kita scroll, oh bajunya bagus nih gitu kan, relevan dong, berarti kita beli, kita check out gitu. Atau belum gajian nih, belum dapat kiriman dari orang tua, keranjangin aja deh sampai 100 lebih gitu ya. Nah, itu berarti kan masuknya adalah relevan gitu ya. Gitu ya. Kemudian sesuai dan berguna. Oke, saya cepetin dulu ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau mengorganisasikan informasi nih ya, itu pasti kita menggunakan beberapa tools, itu bisa sebagai alat bantu ya. Ada namanya Whimsical, Miro. Teman-teman udah kenal belum? Whimsical atau Miro, udah pernah diajarin belum? Belum. Belum ya? Tapi tahu Miro atau Whimsical? Tahu. Tahu ya, oke. Nah, itu salah satu cara ya, teman-teman ya, untuk pengelompokan informasi gitu ya, mengorganisasikan informasi gitu. Ya, salah satunya pakai Miro nih, gitu ya, yang paling hits gitu ya, Miro atau Whimsical. Nah, seperti itu ya. Pakai Word juga bisa, tetapi kalau Miro itu udah kayak mind mapping gitu loh, gitu. Kapan-kapan ya kita berlatih pakai Miro ya, atau mungkin Mas Haikal mau ngajarin Miro, Mas silahkan ya. Oke, next. Ini adalah tampilan Miro ya teman-teman ya. Ini sekilas, nanti kita akan setelah UTS ya, kita akan lebih banyak prakteknya gitu daripada teorinya. Tetapi teorinya teman-teman juga harus pahami dulu ya. Ini Miro ya, tampilannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya. Ini saya napas dulu ya. Kalau nggak ngerti silakan nanya ya teman-teman ya, daripada ngantuk ya. Udah sarapan belum guys?
Belum. Belum, ya mamanya udah masak nih. Sabar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, seperti yang saya udah bilang ya, pengelompokan organisasi ya, itu kita menggunakan penelitian gitu ya, user research gitu. Ya, kita anak SI juga harus bisa riset gitu ya, riset dasar gitu ya. Merencanakan, mengkomunikasikan, mengidentifikasi gitu ya. Seperti itu. Ya, tergantung umur berapa, gendernya apa gitu ya. Psikografi itu adalah pengalaman dia gitu ya, pengalaman dia sebagai manusia. Nah, kemudian budayanya seperti apa, ya, nationality, religion, social norms itu pasti akan berbeda ya satu sama lain ya. Nanti bisa dibaca ini. Oke, kalau kita bikin produk digital, kita juga harus bikin namanya user persona, teman-teman. Ya, user persona itu adalah visualisasi profil individu konsumen gitu. Kita dari tadi kita ngomongin HCI ya, Human Computer Interaction. Tetapi memang 80% ya, sekitar 80% kita harus berpihak kepada pengguna gitu kan. Nah, kita memang berpihak kepada pengguna, kita riset, kita wawancara segala macem gitu kan. Tetapi nulisnya gimana sih gitu ya? Kita nulisnya pakai Word kah gitu ya, hanya sebatas tulisan aja atau gimana nih gitu ya. Nah, kita perlu ada namanya user persona, teman-teman, memvisualisasikan ya, visualisasi dari profil individu sang konsumen gitu ya. Sebentar, inilah user persona. Misalnya nih ya, Sabrina itu kebutuhannya apa sih? Oh, aku tuh butuh nih gitu kan, rumahku itu ada di Pamulang gitu, kalau pakai ojek mahal, apalagi macet udah seenaknya gitu kan. Oh ya sudah, berarti aku butuh moda transportasi yang harganya sudah ditentukan nih, berapa kilo, minimal harga misalkan 5.000 dari Pondok Labu ke Pamulang. Ini sudah jelas nih rutenya kemana, harganya berapa gitu ya. Seperti itu goals-nya ya, mau kebutuhannya moda transportasi yang lebih terjangkau gitu ya. Goals-nya apa ya, tahu harganya tidak terlalu mahal gitu ya, kemudian rutenya sudah diketahui jadi aman gitu kan. Nah seperti itu ya. Ini ada contohnya, nanti biar nggak bingung sebentar. Nah ini dia contohnya, ini sudah saya gedein. Wow. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Ini agak blur juga sih. Oke. Nah, nih. Ini namanya Raina lah ya. Umur, lokasinya di mana gitu ya. Nah, user description-nya, Raina, staff finance sebuah perusahaan swasta gitu kan. Harus bepergian dari Bekasi ke Jakarta. Terus stasinya apa dia? Wah, jarak tempat tinggal sama tempat kerja jauh banget gitu ya. Wah, kita habis di jalan nih, misalkan 3 jam dan macet gitu kan. Nah, terus kalau pakai mobil Jakarta Bekasi, amsyong ya bensinnya gitu ya. Rugi bensin nih, belum tolnya gitu kan. Lelah juga gitu kan. Terus kalau pakai kendaraan umum pastinya ya kayak pepes ya. Desek-desekan ya, angker anak kereta nih pasti kayak pepes nih kalau udah jam kerja. Terus resiko juga kalau naik kendaraan malam hari gitu ya, karena nggak ada Gojek, Gokar gitu kan. Ya udah resiko gitu. Tiba-tiba Mas numpang ya, gitu ya nggak mungkin ya. Nah, kemudian user deskripsi, dia pekerja, hidup di Bekasi, kerja di Jakarta, PP 5 hari seminggu dan ada lembur malam, gitu ya. Kemudian goals-nya, ada moda transportasi yang nyaman dan mudah dijangkau. Kemudian aman gitu ya. Kemudian harganya bisa murah misalnya. Seperti itu. Motivasinya juga harga ya, comfort, convenience gitu. Ya, ini tidak saklek ya. Kalau user persona itu nggak saklek kayak harus ada sebanyak ini enggak.
Tapi ada juga yang cuma seperti ini. Ya, fotonya nggak harus yang kayak gini juga ya, yang penting tahu lah gitu ya, demografinya apa, goals-nya apa, frustasi apa, interest-nya apa gitu ya, ya kayak gini aja. Nah, pain itu kayak kesulitan dia itu apa gitu ya, concern-nya dia apa, concern-nya gitu. Pasti cuma segini juga nggak apa-apa kotaknya, jadi nggak usah yang banyak-banyak banget gitu ya, nggak perlu lah. Oke, next ya. Bentar nih, maksudnya nih kok sebentar. Oke. Jadi untuk bikin user persona nggak usah sesaklek itu ya teman-teman ya. Oke, next. Tadi sudah jelas ya organisasi informasi ya. Intinya adalah pengelompokan informasinya itu harus jelas gitu ya. Harus jelas, relevan gitu kan, sesuai. Ya, seperti itu ya. Nanti kita learning by doing ya teman-teman ya. Oke. Kita akan bahas tentang labeling system, tapi sebelum itu teman-teman boleh minum dulu, boleh nyemil dulu. Di kelas saya teman-teman boleh loh sambil minum, sambil makan gitu ya, asal fokus juga sama perkuliahan gitu. Jadi enggak nanti pingsan gitu, mamanya udah masak enak-enak terus kalian pingsan ya. Boleh kok sambil makan, sambil minum gitu ya, boleh banget. Oke. Ini saya minum dulu ya. Izin minum dulu nih. Oke, siap? Selanjutnya ya. Yang kedua teman-teman, label ya tadi ya, memberi nama gitu. Ya, agar mudah dipahami, dijelaskan, dikaitkan, dan dikendalikan ya. Kalau aplikasi nggak ada labelnya misalnya, ya masuk tombol-tombol aja gitu ya. Maksudnya apa ini? Nggak jelas gitu ya. Oke, next. Bentar ya. Ups. Ah, ini nggak jelas. Maaf ya, ini mau saya agak kacau nih. Oke, tadi yang saya sudah sebutkan ya, panjang dan lebar gitu ya, pengorganisasian informasi gitu ya, itu memiliki efek yang mendalam gitu. Untuk kita, bagaimana sih menafsirkan dunia di sekitar kita gitu ya. Pengkelompokan lah informasi, pengklasifikasian informasi gitu ya. Nah, misalnya nih, kalau Unilever, oh logonya itu seperti itu gitu kan. Kalau anak UPN, apa namanya? Oh, apa? Pasti pakai jaket hijau gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, termasuk label ya dari pengorganisasian informasi, kemudian label ya tadi itu ya melabelkan oh Indonesia itu ada Garuda. UPN itu selalu pakai jaket hijau tentara nih. Hijau apa ya? UPN itu hijau apa sih? Gitu ya. Terus habis gitu ada juga kuning UI misalnya gitu ya. Seperti itu. Nama gerbang tol. Nah, itu juga apa namanya? Ngelabelin gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau UPN misalnya di website yang UPN, nah itu udah pengorganisasian informasi tuh apa aja tuh gitu kan. Dari apa namanya informasi tentang mahasiswa baru, KIP kuliah gitu ya, tentang SI itu kayak gimana, itu ada di websitenya ya, di pengorganisasian informasinya lah gitu ya. Oke, next. Itu tadi ya, mengapa sih kok harus diberi label? Nah, supaya kita paham, kita mampu menjelaskan bagaimana mengaitkannya, itu kemampuan untuk itu ya. Nah ini contohnya ya. Oke, ini contohnya ya. Kalau website kan kita bisa ngeliat tuh judulnya apa gitu ya. Nah ini ngelabelin ya, memberi nama teman-teman.
Oke, next. Nah, kalau sekarang ya, itu ada istilah SEO ya, Search Engine Optimization ya, teman-teman. Nah, Bu saya izin ke boleh, si Navi ya boleh. Oke, ya label itu juga berkaitan sama SEO ya, teman-teman ya. Nah, SEO itu materinya harus ada sendiri ya, teman-teman ya. SEO itu ada yang apa secara natural gitu ya, secara apa ya istilahnya ya. Ada yang bikinan ya, bikinan tuh maksudnya nge-push gimana naik tuh gitu ya, tapi cara-caranya juga bayar gitu ya. Ada juga secara organik, ya gitu ya. Organik itu dia tanpa harus membayar pihak ketiga untuk nge-boost nih, gitu ya. Udah banyak yang datang untuk melihat apa namanya websitenya gitu. Kayak saya UPN nih, gitu ya. Atau sains informasi gitu ya. Secara SEO dia ada di urutan teratas gitu. Coba kalau teman-teman searching di Google gitu ya, saya pernah lihat arsitektur informasi itu ada di urutan pertama gitu. Kalau kita ngeklik Google, nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, kalau pernah saya ngeklik arsitektur informasi UPN nomor 1 gitu. Ya itu secara organik ya teman-teman ya. Kayaknya memang banyak yang ngebuka gitu, ngebuka websitenya gitu loh teman-teman. Nah itu secara organik akan datang sendiri gitu ya. Gitu. Tapi kalau anorganik nih, biasanya ada iklan penumbuh bulu misalnya ya, penumbuh janggut gitu. Nah, itu tidak organik gitu. Itu dibikin di boost gitu ya, bayar, tapi setelah nggak bayar ya turun lah gitu ya secara SEO-nya gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi memang kita harus masuk akal ya, ngasih nama itu harus masuk akal, gitu ya. Oke, ini masih banyak ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini nanti bisa dibaca dulu. Nah, ini dia yang penting ya. Jadi penamaan atau labeling ya itu adalah proses meninjau, membandingkan gitu ya, memutuskan mana yang tepat itu penting gitu. Kayak saya di supermarket mana sih rak apa susu gitu kan rak kebutuhan bayi ya di mana apa namanya rak tempat kayak beras-beras gitu ya ada gitu di mana tempat untuk minuman gitu ya itu kalau di supermarket gitu ya itu kan jelas banget gitu ya secara penamaannya labeling sistemnya gitu ya seperti itu. Jadi kalau tidak ada labeling atau labeling sistemnya ya otomatis user itu gampang banget meninggalkan gitu. Apalagi di produk digital, Mbak jelas nih tulisannya apa gitu kan. Ya udah aku mau ke website yang lain gitu. Nah, itu rentan. Nggak ada hitungan menit gitu ya. Hitungannya cuma detik gitu. User langsung berpindah ke lain hati gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nih ya kan, suka-sukaan nih gitu ya, oh ceweknya cantik nih gitu ya, tetapi dia nggak jelas gitu, namanya nggak jelas gitu ya. Nah makanya butuh pendekatan nih, oh kenalan dulu dong namanya siapa gitu. Ada dilihat karakternya gimana gitu ya. Nah kalau misalnya apa namanya dia sendiri juga nggak jelas gitu ya diajak kenalan nggak mau ya udah gitu jadi jangan ngejar-ngejar lah gitu ya teman-teman ya seperti itu jadi label ini penting banget gitu ya oke nah ya jadi dengan label tuh kita ada apa ya kayak user tuh mau menemukan apa sih gitu ya supaya user tuh nggak berpindah ke website lain gitu misalnya jadi user itu maunya apa misalnya Traveloka gitu kan wah itu udah dari hotel apa sewa bis ya dari hotel bis gitu kan pesawat terus habis gitu tempat makan dekat hotel misalnya itu udah komplit gitu ya teman-teman ya nah itu harus ada tindakan apa sih yang sebenarnya mereka lakukan saat mengklik tombol
apa sih yang mereka mau gitu kan. Makanya harus kasih nama dong. Intinya kayak gitu ya, secara langsung gitu ya. Nah, yang jelas harus pilih kalimat yang jelas gitu ya. Kalimat yang jelas, nanti saya kasih contoh. Kemudian jangan mengarang kata atau istilah dan jangan tumpang tindih dengan kategori lain, teman-teman. Ya, misalnya aja nih, ya. Kalau misalnya tombol ada tulisan home, gitu ya. Nah, atau tombol dalam website nih, ya. Website itu button namanya home. Kemudian ada button adalah icon rumah. Nah, kalau hanya ada icon home dan tulisan home dan icon rumah, menurut teman-teman yang paling jelas untuk website ya. Untuk yang paling jelas menurut teman-teman yang mana? Apakah icon doang tanpa ada embel-embel label atau yang sudah jelas-jelas ada labelnya home, H-O-M-E misalnya. Menurut kalian jelasan yang mana? Coba bisa dijawab nggak? Ya kan, pilih frase ya. Frase itu kayak ya kalimat yang jelas lah gitu. Menurut kalian, mending milih yang icon doang tanpa embel-embel teks atau teksnya aja nih gitu. Mending ya karuan teksnya aja deh gitu. Menurut kalian gimana? Mau milih yang mana? Nggak apa-apa, jawab aja. Yang aca label, Bu, yang ada label. Oh, oke. Menurut Mbak Senli yang ada label gitu ya. Yang lain mungkin? Yang teks, Mbak. Yang teks, oke. Jadi benar ya. Raihan tadi ya, Raihan sama siapa tadi ya? Sebentar, Stanley ya. Oke, jadi memang lebih jelas pakai tulisan ya, label aja gitu, home gitu kan. Nah, itu frase jelas gitu, deskriptif gitu ya, teman-teman. Boleh pakai icon gitu ya. Teman-teman lihat ya, aplikasi yang teman-teman download di handphone gitu kan. Ada icon, pasti ada keterangan teksnya. Walaupun kecil gitu ya. Pasti seperti itu. Gitu. Mending icon home gitu, icon rumah gitu. Kalau iconnya yang lain misalnya icon bulat gitu kan, enggak jelas lah gitu. Apa ini padahal tujuannya home gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian jangan mengarang kata atau istilah-istilah lain gitu kan. Nah, misalkan mau ke home nih gitu ya. Home, tapi tulisannya adalah balik ke halaman utama. Itu bukan istilah lain gitu ya, cuma terlalu panjang teman-teman gitu ya. Mending home itu udah kayak udah general gitu ya, seluruh dunia udah tahu tuh kalau home ya balik ke dashboard halaman muka awal gitu ya, seperti itu. Jadi nggak yang kembali ke halaman muka gitu ya, nggak gitu, langsung aja pakai home. Oke, ini contohnya pakai aplikasi Halodoc ya. Ganda, artikel, aplikasi, riwayat, kan? Singkat, jelas, dan padat. Chat dengan dokter, toko kesehatan, home lab dan vaksinasi, halo skin, buat janji rumah sakit, dan lain sebagainya. Ada icon, ada labelnya. Gitu. Ya, labelnya singkat, jelas, padat. Sambungkan asuransimu, gitu ya. Seperti itu. Jadi, kita itu mudah banget gitu ya. Nggak bertele-tele juga gitu ya, teman-teman. Oke, nih. Kesehatan jantung. Nah, nih. Terus resiko diabetes itu seperti apa, parenting itu seperti apa, tes depresi itu kayak gimana, gitu ya. Semuanya udah secara label jelas gitu. Kita mau milih apa, ya? Atau misalnya, aduh aku anxiety nih, ya, yang suka diagnosa self diagnose, ya. Coba tes gangguan kecemasan nih atau tes depresi, ya udah di Halodoc ya. Itu jangan self diagnose ya. Oke, next. Ini adalah contoh perbedaan ya, teman-teman,
Pilih kata dan frasa yang tepat ya. Coba bandingkan, ada dua hal nih ya, di atas dan di bawah ya. Secara label ya, kalau kita baca label itu kan kita juga harus ini ya, pakai perasaan juga gitu ya, antara discover, learn, live gitu ya, dibandingkan yang bawah. Udah singkat, jelas, dan padat ya, admission, akademiknya gimana gitu ya. Nah itu, ini contoh dia website luar ya teman-teman ya. Berusaha harus sederhana gitu. Kesederhanaan adalah utama dari label ya, harus sederhana. Oke. Yang kedua ya, jangan menggunakan mengarang istilah ya teman-teman ya. Nah, ini ya, ada istilah sanctuary ya. Nah, mungkin bermakna bagi seseorang yang bekerja di sana, di Best Friend Animal Society ya, tapi tidak bermakna bagi seseorang yang nggak bekerja di sana. Gitu. Ya, the sanctuary ya. Daripada yang bawah ya, memiliki ya, paus itu memiliki tempat perlindungan, tapi situs webnya menjelaskan lebih baik menggunakan istilah satwa liar sebagai konteksnya gitu ya. Mudah-mudahan dipahami ya, karena ini kan bahasa Inggris. Bilang awas jatuh, udah jatuh duluan. Kenapa Asma? Siapa yang jatuh Asma? Bisa di mute Asma. Oh ya maaf Bu. Nggak apa-apa kan yang jatuh? Enggak Bu, nggak apa-apa Bu, ini barang saya. Oke. Oke. Istilahnya jangan pakai istilah, jangan mengarang istilah gitu ya teman-teman ya. Ya, balik lagi, kita harus menguntungkan user gitu ya. Oke. Kemudian istilah jangan tumpang tindih. Ya, ini mudah-mudahan jelas ya. Ini ada button solusi dan service. Tapi ada button juga produk. Nah, bedanya apa? Service, produknya gitu ya. Solusi dan layanan ya. Jika digabungkan dengan produk ya, perbedaan antara kategori ini nggak jelas gitu. Ragu gitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau udah double-double gini buat apa buttonnya gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi ya, website tadi, tes ya, nih, ada solusi and service, ada produk gitu ya. Dibandingkan ini website yang sama teman-teman. Ini website lama, ya. Ini kalau nggak salah website barunya deh. Nah, Pervision ya. Tuh, sekarang udah pakai who we are, what we do, industries gitu ya. Udah nggak pakai produk gitu ya, nggak pakai service gitu ya. Langsung industries and function, what we do gitu kan. Seperti itu. Tadi kan service ya. Service masuknya di what we do, coba kita lihat tadi. Nah, solution and service. Ya kan? Di sini kan ada nih solution and service. Tapi di website yang baru itu buttonnya what we do. Itu kan service ya, masuk ke sini gitu kan, ke button what we do-nya gitu ya. Seperti itu. Ya beda banget ya secara interface ya, tetap apa, halaman muka yang lama begini ya, yang baru sudah lebih modern lagi. Seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman ya kalau bikin nanti ya UI UX gitu ya, itu juga harus punya referensi gitu. Ya. Jangan bikin desain gitu-gitu aja misalnya. Harus punya referensi. Referensinya dari mana? Kita bisa lihat dari Behance, dari Pinterest gitu kan, dan ada website-website lain sih gitu. Oke. Ya, jadi udah nggak asing ya Pinterest tuh kayak gimana gitu ya, Behance tuh seperti apa ya. Oke. Nah, ini. Ya. Secara label ya, teman-teman perhatikan ya, strategi, transformasi, inovasi, dan product development. Nah, kan
kata-katanya, labelnya itu singkat, jelas, padat gitu. Ya. Kalau judul utama nih ya, nggak perlu pakai dua baris, kecuali memang kayak digital marketing misalnya gitu, nggak cukup kan, karena dan misalkan bahasa Indonesia ya, inovasi dan product development perusahaan kita, ya kan, mending inovasi plus product development, simple gitu, daripada inovasi dan product development perusahaan Pervisien yang berpusat di Jakarta misalnya gitu, kepanjangan gitu ya, buat apa, nggak profesional kesannya teman-teman ya. Oke, nah ini tadi ya Pervisien. Oh, ini website yang berbeda sih teman-teman, sorry ya Pak Perli. Iya ya, ini website yang berbeda, sorry ya. Tapi perbandingannya ya, kita membandingkan button-buttonnya aja udah beda gitu ya, yang atas dan bawah ya. Nanti teman-teman bisa ini kok, saya share PPT-nya ya. Ups. Nah. Ini juga ya. Sebentar. Daripada bingung, coba saya pilihkan ya. Nah, nih. Ya, jadi gunakan skema klasifikasi yang mengkomunikasikan atribut yang dapat dipahami pengguna, gitu ya. Nah, ini ya, kadang-kadang mahasiswa itu gagal menemukan jurusan akademik di situs web ya, karena misalnya program ditawarkan disusun berdasarkan nama departemen atau sekolah gitu ya. Maksudnya itu nggak jelas gitu secara sorry. Nah, kalau ini kan jelas ya akademik programnya apa gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau di contohnya nih ya, contohnya di website UPN gitu kan itu tidak secara, ada beberapa part informasi gitu ya, misalkan tentang sensi informasi nih gitu ya, misalkan gimana sih cara masuknya gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman tuh kesulitan mungkin ya mencari gitu tentang program apa aja yang ada di UPN gitu kan, kadang-kadang jelimet dulu gitu ya, masuk button yang ini, kemudian button yang lain, masuk lagi ke yang lain, baru ketemu tuh tentang informasi tentang SI itu kayak gimana gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin gitu? Malah kita ngelihatnya di Instagram gitu, ada yang DM gitu. Pernah nggak sih? Saking bingungnya nih tentang informasi SI itu kayak gimana sih gitu ya. Sampai akhirnya informasi-informasi itu lihat di Instagramnya gitu. Ya, ada beberapa website tuh yang sulit dicari gitu ya, padahal ada gitu kan, cuma memang tidak secara gamblang tertulis di depan gitu, jadi harus masuk ke button kemana dulu gitu ya, secara navigasi gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kalau labeling dan pengorganisasian informasi itu harus dapat mengkomunikasikan informasi lah kepada pengguna, itu intinya ya teman-teman ya, seperti itu, termasuk labeling. Nah ini kadang-kadang saya udah kasih materi tentang labeling ya kan, tetapi pas kita praktek misalnya gitu ya, ada sih kakak kelas kalian tuh labelnya bikin bingung gitu. Misalnya ya, aplikasi tadi mental illness, mental health gitu ya, terus buttonnya adalah hoarding disorder gitu. Kalau kita ya dengan latar belakang pendidikan yang udah oke banget nih gitu ya, kita kuliah gitu kan, hoarding disorder itu kita udah paham gitu kan. Tetapi kalau orang awam ngerti nggak
hoarding disorder itu apa gitu ya. Nah, makanya perlu ada labeling yang umum gitu, yang bisa dipahami gitu ya untuk semua kalangan, semua halayak seperti itu, semua user ya teman-teman, seperti itu ya. Itu contohnya ya, gitu. Itu apa namanya yang di kelas kalian tuh untuk tugas gitu ya, terjadi perdebatan gitu ya, perdebatan ringan lah gitu. Jadi button tentang hoarding disorder nih labelnya gitu kan. Nah, iya kalau yang baca apa namanya ini ya, yang sudah punya latar belakang pendidikan yang mumpuni lah intinya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia masih SMP gitu, tapi di daerah misalnya gitu kan, itu tidak semua dipahami arti hoarding disorder gitu loh ya. Saya tahu ya juga saat-saat ini aja gitu ya, apa sih, oh orang suka numpuk-numpuk barang nih di rumah ya istilahnya gitu ya, nggak mau buang gitu kan. Nah itu dia ya, perlu dicari apa namanya padanan katanya itu apa gitu. Begitu sih teman-teman untuk label ya. Oke, sebentar. Ini saya mau kasih contoh lagi. Nah, penamaan labeling files ya. Misalnya, contoh ringannya misalnya ya. Teman-teman nih ya, apa ya bikin tugas gitu ya. Oh, arsitektur informasi itu tugasnya ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5 gitu kan. Tugas 1 itu apa? Tugas 1 oke. Kemudian konsultasi ke dosennya. Kemudian habis gitu kurang nih gitu kan, harus tambah ini itu. Habis gitu tugas 1 oke banget. Kalian nulisnya begitu. Habis gitu revisi lagi. Tugas 1 oke insya Allah fix. Nah itu ya. Itu nggak bisa ya teman-teman ya labelingnya kayak gitu. Bingung mana? Udah oke fix banget. Insya Allah oke. Bismillah. Tugas 1 Bismillah kumpulin. Ya nggak bisa ya teman-teman ya. Bingung beneran deh kalau teman-teman misalnya udah kerja nih ya. Terus habis gitu mana nih ya, sama bosnya ditanya mana nih yang bener nih gitu, yang oke fix Bismillah kumpulin Pak misalnya gitu ya. Nggak bisa kayak gitu teman-teman, nggak profesional gitu ya. Jadi tugas 1 ya, tugas 1.1 gitu ya, bisa jadi tugas 1.2, tugas 1.3 gitu ya, atau sebelah kanan nih teman-teman bisa lihat nih ya. Oops, sorry sebentar, boleh sebentar. Nih, ya, misalkan apa business services reservation 1, business services reservation 2 gitu ya. Atau pakai underscore 02 gitu, underscore 03, 04 dan lain sebagainya gitu. Jangan tugas 1 oke, tugas 1 oke banget. Tugas 1 oke fix Bismillah kumpulin. Tugas 1 oke fix Bismillah kumpulin revisi 1 ya. Bingung gitu ya. Mana nih yang bener gitu. Wah, payah juga ya. Soalnya pengalaman juga saya gitu ya. Waktu belum tahu nih sistem labeling kayak gitu ya. Itu enggak apa revisi 1 titik gitu. Kemudian revisi 2 titik 2 gitu kan. Wah, terus saya dimarahin sama apa namanya bos gitu ya. Ini apa ini gitu kan. Nah itu akhirnya diajarin tuh underscore 01. Nah ini penting teman-teman. Nah apabila kan kalau kita itu bikin produk digital ya, kita kan multidisiplin ilmu gitu. Kita bikin UI UX-nya. Kita pastinya akan menyerahkan kepada IT-nya gitu ya untuk coding gitu ya. Nah kenapa harus label itu dirapikan supaya mereka tuh paham, orang lain tuh paham gitu ya. Oh ini yang bener ini filenya yang mana kayak gitu.
ya. Apalagi kalau misalnya kita ngedit film gitu kan, terus footage-nya banyak banget tuh ya. Nah, kita kan mau ngurutin nih, mana footage yang mana? Footage satu, ya, video tampilan satu, video tampilan dua, gitu kan. Mana yang mau diedit? Oh, hanya 5 sama 7 aja nih yang diedit, gitu. Jadi memudahkan informasi, gitu kan. Meringankan tugas, gitu ya, bagi orang-orang yang diserahi, didelegasikan tugasnya, gitu loh. Gitu, memudahkan mengerti, gitu loh, teman-teman. Ya, jadi mungkin contoh simpelnya itu kayak gitu. Ya, kalau teman-teman bikin tugas, ya mata kuliah materi mata kuliah itu di-download semuanya gitu ya. Ya, folderin lah. Oh, mata kuliah arsitektur informasi, mata kuliah big data. Biasanya cowok-cowok nih, rada jorok nih untuk folder ya. Ayo ngaku. Semuanya di-download semuanya. Jadi bingung. Duh, materi kelima nih yang Mbak Lintan nih mana nih gitu ya. Biasanya cowok-cowok nih rada males ya untuk ngefolderin. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Sudah mulai di folderin gitu. Dirapihkan ya. Oke. Nah, 연막 seperti ini ya. 쳐놓은 Jadi 거거든요, ini 하나, 둘. saya lompatin dulu. Oke, ada pertanyaan teman-teman. Ini ya. Ini contoh. Nih, untuk label ya. Contoh ini juga sih, contoh ringan ya. Misalnya, kalau misalnya website ya, ini contoh pakai wix.com ya, teman-teman. Nah, dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Ya, drive google.com, drive garing folder garing 100 YZ ya, bla 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 gitu kan. Kanan sama kiri, teman-teman lebih nyaman yang mana? Yuk dijawab, teman-teman nyaman yang mana? Menurut Raffi yang kiri, Adrian yang kiri, Sabrina yang kiri, ya betul banget ya teman-teman ya. Kita lebih nyaman yang kiri, kiri. Oke, Raihan, Nevi, oke Tasya, oke, bener banget ya teman-teman ya. Oke, bener banget ya. Jadi kita lebih mudah nginget, lebih mudah mengerti informasinya gitu ya. Itu yang sebelah kiri. www.wix.com gitu ya. Daripada yang sebelah kanan. Nah, itu apa Anda gitu ya. Kalau misalnya di-share di WhatsApp gitu, link yang mana? Wah. Nah, makanya perlu di-convert ya. Di Google tuh banyak banget gitu, convert link ya, seperti itu. Ya. Jadi inilah fungsi label ya. Untuk memudahkan kita ya, memahami apa sih kita mau tujuannya kemana gitu. Oke. Nah, ya. Oke, jadi memang kalau label itu tergantung di geografis kita juga ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi tapi seluruh dunia ya itu juga sama ya, label itu harus singkat, jelas, padat gitu kan. Seperti itu ya. Tapi memang karakter untuk untuk tulisan ya itu kan tergantung negara ya. Jepang ya pakai bahasa Jepang gitu kan. Ya itulah katakan apa sih huruf-huruf Jepang gitulah atau huruf Cina yang kotak-kotak gitu ya. Korea juga seperti itu ya. Ya, tapi ada juga yang sudah pakai bahasa Latin juga gitu ya. Jadi ya tergantung dari wilayah geografis juga ya teman-teman. Oke, dari sini mungkin ada yang bertanya teman-teman tentang label sama pengorganisasian informasi gitu ya. Mudah-mudahan pas prakteknya ya jelas gitu ya teman-teman ya. Gitu. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi?
Jadi minggu depan kita akan belajar tentang navigasi dan searching ya, serta plus ada kayak informasi tentang metadatanya sedikit ya, kayak gitu. Oke, jadi praktek kita nanti setelah UTS itu membuat, saya belum tahu ya, kayaknya website deh gitu ya, atau sign system ya, kayak gitu ya. Pastinya kalau kita sudah belajar tentang navigasi, ada istilah navigasi global, navigasi lokal, navigasi primer, navigasi sekunder gitu ya. Oke, nah seperti itu. Untuk bukunya, teman-teman bisa memperdalam lagi ya yang sudah di-share di Leads, ada 2 buku ya, tapi kalau kurang nanti saya tambahkan lagi. Nah, itu lebih lengkap lagi teman-teman. Ya, kalau mau kepo-kepo apa sih SI itu, tapi pakai bahasa Inggris ya bukunya ya. Seperti itu. Ya, di situ lengkap banget ya, teman-teman ya. Jadi kalau saya jelaskan di kelas ini rasa-rasanya nggak cukup nih 1 semester gitu ya. 1 hari nggak cukup gitu ya. Kita juga fokus kepada prakteknya gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi lagi, teman-teman? Nggak ada ya. Wah, saya ngomong terus nih dari tadi nih. Oke. Aduh, sebentar kameranya. Nah, ini saya muncul lagi nih. Kameranya agak ini. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya kembali nih ke teman-teman. Jadi tugasnya Mas Haikal kemarin seperti apa? Grace, gimana Grace? Kemarin tugasnya kalian ini ya melakukan apa? Pemantauan atau gimana? Jadi kalau sama Mas Haikal kita observasi gitu Mbak, bisa ke museum atau misalnya ke perpustakaan gitu-gitu Mbak. Nah nanti kemarin di pertemuan 4 itu kita setiap kelompok mempresentasikan hasil observasinya. Oke, yang diobservasi apa? Kalau kemarin yang diobservasi sama informasinya apa aja, ada informasi apa aja, terus layanannya apa aja yang ada di sana. Itu sih Mbak. Oh gitu, berarti kayak layanan, informasinya gitu ya. Iya Mbak, betul. Oke, berapa kelompok? Kalau di kelas saya, karena saya kelas B, kemarin ada 9 kelompok. Sama ya, ke museum dan ke perpustakaan. Iya, tapi ada juga yang ada yang ke tempat lain kayak ke mall, ada yang ke rumah sakit gitu-gitu sih Mbak, ke tempat-tempat publik yang lain. Selain museum sama perpustakaan. Oke, berarti ini ya, apa namanya, bukan ke produk digitalnya ya, berarti langsung ke apa? Ya memang sih arsitektur informasi itu bukan hanya produk digital saja memang gitu ya. Kayak misalnya sound system gitu ya, misalkan apa dari sini masuknya gitu kan, terus rutenya kemana gitu kan, kemudian di sana informasinya seperti apa, pelayanannya, servisnya gitu ya, ya memang seperti itu gitu loh. Nah, cuma memang itu sebagai informasi awal aja ya teman-teman ya. Tapi mata kuliah ini adalah juga outputnya ya adalah dari observasi yang teman-teman lakukan itu sebagai modal ya untuk kita membuat si produk digital ini gitu. Ya misalkan di rumah sakit nih servisnya apa aja gitu ya. Kemudian jajaran direksinya apa, layanannya apa gitu. Nah, itu sebagai modal ya teman-teman ya. Jadi berhubungan nanti teman-teman observasi kemana ya, nanti juga berhubungan dengan hasil akhirnya. Outputnya itu mau kayak gimana gitu teman-teman ya. Betul yang teman-teman lakukan. Nah, itu juga masuk di dalam riset ya gitu. Riset. Nah, nanti kalau bikin produk digital nih harus tahu nih ya navigasi utamanya apa, ya navigasi globalnya apa. Nah, itu nanti minggu depan ya saya akan kasih info ya tentang si navigasi ini. Gitu. Ya. Oke, kira-kira ada mau ini enggak 1 kelompok atau 2 kelompok deh yang berani ya untuk ngasih tahu nih yang sudah observe ya
Apa sih yang dihasilkan? Nah, itu ya, saya mau nanya. Siapa yang berani atau saya tunjuk? Siapa yang berani? Kira-kira hasil observasinya apa ya? Gitu. Coba-coba gantian yang ngomong ya. Oke, saya tunjuk aja ya. Ini di kelas 3 kelas ini sama tugasnya. Kalau kelasnya Grace ya melakukan observasi ke apa namanya public service ya. Oke, kalau yang lain kelas A, kelas C gimana? Ada yang berani mengungkapkan? Jangan malu-malu. Nanti teman-teman kalau udah semesternya tinggi ikutan demo berani. Kalau di kelas gue diem aja. Ayo, siapa yang berani? Saya tunjuk nih. Mending ditunjuk apa sendiri? Aku tunjuk aja lah ya. Daripada ini, daripada. Maria Gracia Novi. Novi siapa? Novianti. Ya, Mbak Maria, gimana tugasnya? Halo Ibu. Iya. Kalau kelompok aku itu ke IKEA Sentul. Terus temuannya ada 2 sih, ada digital display sama information point. Jadi temuannya kita itu di mana si digital display ini tuh layar digital yang fungsinya meningkatkan dan memberikan akses lebih detail ke orang-orang yang ingin membeli di IKEA. Kalau misalnya information point-nya atau kios itu tuh memberikan informasi yang lebih detail lagi Bu. Jadi kayak misalnya stok yang ada di situ apa, terus mungkin lebih ke bahan-bahannya. Jadi pelanggan tuh lebih kebantu lah dengan adanya 2 digital ini. Itu sih Bu mungkin dari kelompok saya. Oke. Berarti itu kayak ada apa signage-nya juga ya. Maksudnya Iya secara betul Bu. digital ya. Iya betul. Betul. Informasinya udah jelas belum kalau misalnya di IKEA pengorganisasian informasinya? Sejauh ini jelas banget sih Bu. Kemarin juga kita beberapa kali tanya-tanya ke orangnya, terus denahnya juga jelas. Terus kalau misalnya kita mau cari tahu, oh kita bisa mendesain interior sendiri Bu. Ya. Ya, itu sih Bu kalau dari kelompok saya. Oke, karena IKEA juga perusahaan luar ya, mereka juga sangat-sangat mementingkan sound system gitu ya, mementingkan navigasi juga gitu kan, labelnya jelas banget gitu ya, kalau perusahaan luar yang di Indonesia jelas banget gitu ya. IKEA salah satunya ya, emang good choice sih kalau IKEA gitu ya. Dari awal kita masuk itu kan ada apa istilahnya alatnya namanya gobo ya teman-teman ya. Jadi pas kita masuk di lantai itu udah kayak ada cahaya gitu ya. Panahnya kemana gitu ya tanpa harus ditempel gitu ya teman-teman ya. Pakai alat namanya gobo gitu kemudian memproyeksikan cahaya ke lantai ya ini masuknya arahnya kemana panahnya ini ruang apa gitu ya ada museum juga kayak gitu tapi di Surabaya ya Museum Pusat Angkatan Laut itu juga gitu ya untuk sainnya ya mau kemana rute-rute gitu tapi memang perusahaan asing di Indonesia gitu ya nah itu lebih lebih bagus gitu untuk sound sistemnya gitu ya secara digital gitu jelas jadi maunya apa gitu user nggak bingung gitu ya oke itu untuk IKEA oke next ya saya tunjuk ya oke tadi terima kasih ya kelompoknya si Maria Gracia oke saya mau nanya lagi nih kelompoknya siapa ya bentar ini cowok deh ya kelompoknya Andika Aidan Gibran Andika ngomong dong ya ayo atau kelompoknya Andika silakan saya pengen tahu sih kalian mau apa kalian nge-observe apa yuk Andika atau kelompok yang lain bukan kelompok yang lain timnya Andika
Ayo. Andika nih pada tidur apa gimana nih? Apa ditinggal main nih? Ini apa namanya? Nanti kalau saya tanya nggak konfirmasi ya. Ini bisa saya kick dari kelas ya. Ini kalau minggu depan masih ditanya apa namanya gini ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman boleh ya apa namanya mungkin ke toilet atau apa bilang aja gitu ya, bilang aja ke toilet gitu kan, atau misalnya mau ngambil paket dulu gitu kan, bilang aja di grup, nggak apa di chat box nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ditanya nggak jawab, nah itu berarti kan tidak ada respect satu sama lain gitu ya teman-teman. Minggu depan kalau saya tanya nggak ada konfirmasi, diem aja. Ini saya kick dari kelas ya gitu, dan saya absen tidak akan mengabsen gitu, saya akan delete absennya mahasiswa tersebut gitu ya. Oke, ya sudah kalau gitu nggak ada ya Aiden ya minggu depan jangan diulangi lagi ya, saya bisa kick dari kelas dan absennya nggak saya ini saya langsung cut aja gitu ya. Oke, saya mau nanya ini deh, Muhammad Hazimul Fikri, adakah orangnya? Masa nggak ada? Ada, Bu. Yuk, silahkan Muhammad Hazimul Fikri. Nah, kalian ini sudah observe belum sih? Kayaknya yang nggak mau ngomong nih belum observe ya kayaknya ya. Ayo dijelaskan ya si Muhammad Hazimul Fikri. Nah, ini calon-calon minggu depan nggak saya ini ya. Oke, nggak apa-apa. Coba kita lihat minggu depan. Nah, ini aja dah. Oh iya, udah Bu. Angkatan Assalamualaikum. ini ya. Raffi Sandra Bumi Sugandi, dah. Raffi, Ya, Mbak. ya. Udah, kamu jelasin observe-nya gimana yang udah dilakukan sama kelompok. Iya, waktu kalau nggak salah 2 minggu lalu saya observasi ke perpustakaan Universitas Islam Indonesia Internasional, Mbak, UII. Jadi perpusnya itu dia di tiap lantainya tuh ada sistem katalog untuk nyari buku. Nanti ada informasinya, Mbak, buat buku ini tentang ini ada di lantai berapa, di rak 100 berapa, di apa itu, Mbak? ABC-nya ada di urutan rak keberapa itu lengkap. Terus juga ada buku yang lagi dipinjam tersedia atau enggaknya. Terus juga di sana juga dicantumin informasi kalau habis baca buku di perpustakaan sana, naruhnya itu nggak boleh langsung di rak lagi, tapi taruh di book drop. Terus yang pokoknya lengkap, Mbak. Oke. Nah, Tapi ada beberapa kekurangan, Mbak, kayak buat sistem informasinya yang menurut saya masih kurang jelas, kayak misalkan mulai kan dia ada 6 lantai, Mbak, buat koleksi bukunya. Tapi mulai dari lantai 5 sama 6 itu koleksi bukunya masih pada kosong. Jadi kayak contoh di lantai 6 itu harus lantai 6 tuh buku tentang koleksi keagamaan kan, buku-buku Arab atau sejarah-sejarah kuno tentang agama. Cuman begitu nyampe ke atas itu cuman ada koleksi Al-Quran doang sih, Mbak. Buku-bukunya belum terlalu lengkap. Itu aja sih, Mbak, hasil observe kemarin. Oke. Tapi ada sistem digitalnya nggak? Ada, Mbak. Dia ada sistem buat minjem bukunya pakai sistem opak. Terus juga ada sistem di tiap lantainya untuk kita nyari katalog bukunya, Mbak. Oke, berarti kayak pinjaman langsung ke adminnya gitu ya, langsung ya? Iya, Mbak. Oke. Oke ya si Raffi dan kelompoknya ya. Jadi udah menemukan nih gitu ya kekurangannya apa yang tersedia di sana gitu ya. Untuk sistem ini apa namanya informasi pengelompokan udah oke ya, Raffi ya?
pengelompokan Iya. buku, labelingnya udah oke ya berarti kalau di sana. Iya, udah dilabeling dengan baik, Mbak. Oke. Nah, tetapi ya biasanya ya, oke, makasih ya Raffi ya. Sebentar, ini tadi Muhammad Azimul Fikri, ya suaranya tadi nggak jelas, nggak terdengar. Oh, tadi kamu udah ngomong ya? Halo, tes. Ah, ya, ya sudah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, aku pikir kamu tadi pergi main apa kemana gitu ya. Nggak apa-apa. Skip ya, udah si Raffi tadi yang menjelaskan, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau perpustakaan memang udah lengkap ya labelingnya apa segala macam ya. Tapi kadangkala untuk melabelkan oh ini buku sosial, ini buku hukum misalnya, itu nempel gitu ya ke lemari gitu. Jadi kadang-kadang tidak dikasih sound system yang menonjol gitu loh kadang-kadang gitu. Yang saya tahu ya di perpustakaan yang aduh di mana ya? Aku lupa deh. Yang di Jakarta Pusat ya apa deh lupa aku. Nah itu yang lagi hits itu loh perpustakaan di Jakarta Pusat yang lagi hits gitu ya. Nah itu yang aku tahu kadang-kadang labeling untuk buku-bukunya gitu ya, walaupun udah dijelasin tuh buku sosial, buku hukum apa segala macam itu di lantai sekian gitu ya. Nah, tapi secara misalkan rak yang mana gitu ya. Misalkan raknya ada 10 nih. Nah, sosial tuh raknya yang mana? 1 sampai 3. Nah, itu kadang-kadang kurang nonjol tuh. Apa namanya? Tulisannya gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau di toko buku itu kan lebih jelas ya. Di Gramedia kan lebih jelas gitu kan. Dibikin menonjol, oh buku sosial di sini, buku hukum di sini. Tapi kalau di sana di UII ya, itu jelas nggak Raffi? Jelas, Mbak. Jelas ya, menonjol gitu ya, apa namanya labelingnya ya. Iya, Mbak. Nah, itu kebetulan jelas ya. Tapi ada beberapa juga yang nempel di lemarinya gitu, nempel di raknya gitu. Jadi kita harus jalan dulu cari, jalan lagi, oh baru nemu nih gitu kan. Oh ini tulisannya buku ilmu sosial misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita itu males ya untuk keliling perpustakaan dulu gitu ya. Kita maunya ke ilmu sosial nih gitu kan, langsung aja datang gitu kan. Ada yang seperti itu, tapi kebetulan perpustakaannya udah oke ya, seperti itu. UPN ada perpustakaan nggak sih teman-teman? Ada Mbak. Ada ya? Oke. Udah ini, kamu riset ke sana atau enggak? Atau keluar? Kalau aku sendiri nggak riset ke sana Mbak, aku ke Museum Bank Indonesia. Oh, Museum Bank Indonesia. Oke. Sound sistemnya oke kah? Menurut saya masih oke sih Mbak, karena di sana kayak ada penjelasan interaktifnya gitu. Kayak ada animasi-animasinya begitu buat ngejelasin kayak krisis moneter dan lain-lainnya kayak gitu. Kekurangannya apa? Kalau kekurangannya itu kan di sana kayak ada barcode-nya gitu kan Mbak setiap penjelasan. Tapi itu pas kita scan ternyata nggak langsung direct ke penjelasannya gitu. Kayaknya itu cuma buat arsip mereka gitu deh Mbak. Jadi nggak bisa kita scan. Oke, oke. Nah, yang saya tahu juga ya, di beberapa part ya, masa pas kita apa ngelihat ini ya, digital directory gitu ya, masa yang keluar adalah Figma-nya gitu. Gak tahu udah dibenerin atau belum ya di Bank Indonesia gitu ya. Gitu. Tetapi ini ya, siapa tadi yang ngomong? Saya Mbak. Siapa? Ika. Sebentar, saya lihat di Ita. Ika. Siapa sih? Ika Prila. Sebentar. Aduh, ini Ita ya? Ika, oh Ika. Oh, Ika Prila Maulina gitu. Oke. Bank Indonesia di dalam itu mungkin cukup jelas asal pintunya benar, teman-teman. Nah, itu ya. Pas kita masuk nih, ya, pas kita mau masuk, kalau kita lewat belakang, lewat
parkiran mobil, itu kita nggak tahu nih yang depan yang mana. Karena kalau lewat parkiran itu kita masih muter lagi, muter lagi, muter lagi. Coba deh. Mungkin si Ika Prila ini udah dari depan, gitu ya. Jadi jelas sistemnya, digital directory-nya ya, jelas gitu. Tapi kalau kalian udah nyasar di parkiran mobil, masuk, wah itu udah bulet itu. Udah bingung tuh ya. Ujung-ujungnya apa? Lewat ini bidang pamer, sampai ke pintu depan gitu. Jadi sebenarnya apa namanya itu juga harus ini ya. Sebenarnya BI itu juga harus jelas gitu kan, masuknya itu lewat mana. Boleh semua orang masuk gitu ya. Tapi utamanya itu mana dulu nih gitu ya. Nah, habis gitu apa namanya pengklasifikasian informasi, labelingnya udah cukup jelas sih saya pikir ya. Cuma ya itu tadi ya apa namanya secara navigasi ya kan. Kalau kita ngomongin navigasi ya mengarahkan user gitu kan masuk ke pintu mana nih gitu yang utama ya itu nggak jelas ya nggak sih si Ika? Kalau aku sendiri kemarin aku juga lewat pintu belakang, Mbak. Terus habis itu sama satpamnya kita diarahin untuk ke lobi utamanya gitu. Nah, itu kan akhirnya muter kan? Iya, kita muter ke depan. Terus habis itu kita ini, Mbak, sekarang apa namanya? Jadi masuknya tuh satu arah gitu. Jadi masuk lewat kanan, keluarnya lewat pintu kiri. Terus kita juga udah dikasih denahnya gitu, Mbak, kayak tempat-tempatnya. Terus masuknya lewat mana, arah-arahnya kayak gitu, Mbak. Benar banget, benar. Kalau sekarang mungkin kayak gitu ya. Kalau beberapa bulan yang lalu, boro-boro gitu. Memang sih security mengarahkan gitu kan. Navigasinya, oh lewat sini, sini, sini gitu. Tapi pas saya masuk udah di tengah apa namanya tengah-tengah venue gitu lah ya istilahnya gitu. Ya kan? Nah, ini masuknya lewat mana? Ini boleh nggak masuk? Kayak gitu loh. Iya kan? Tetap aja walaupun ada dana kan bingung juga kalau nggak sesuai urutannya begitu. Ya kalau zaman saya dulu ya karena waktu itu ada imersif ya. Pameran imersif itu masih ada nggak sih di mana? Bank Mandiri ya? Kalau aku kemarin di Bank Indonesianya ada pameran dari KAI Bank gitu BI sih, ya. Mbak. Ada ya? Ada pameran Bank Indonesia gitu. Bank Indonesia, PT KAI. Jadi kayak stasiun-stasiun lama gitu. Oh, oke. Ya, jadi kalau ada acara mesti rame ya. Gitu. Nah, kadang-kadang security itu juga hanya ngarahin menavigasi sana gitu ya, tapi ribet ya. Apalagi Bank Mandiri ya, sorry ya, Bank Mandiri itu juga masuknya lewat mana nih gitu ya. Oke deh kalau gitu teman-teman. Terima kasih ya tadi sudah sudah menjelaskan hasil observasinya kayak gimana. Itu sebenarnya adalah proses riset ya. Sebelum mengorganisasi ya kan, mengorganisasi informasi itu ada riset ya. Yang teman-teman lakukan itu sudah masuk dalam bagian riset ya. Nah, itu nanti buat modal nih ya kan untuk bikin misalnya produk digital gitu. Tanpa riset ya kita nggak tahu apa yang mau kita tulisin gitu kan, labelnya apa, navigasinya gimana kita nggak tahu gitu kan. Oke, jadi minggu depan kita akan bahas tentang navigasi, tentang searching dan tentang metadata ya. Tentang metadata gitu ya teman-teman sedikit ya tentang metadata. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi materinya nanti saya share, mudah-mudahan bisa dipelajari lagi gitu ya. Kayaknya gampang. Nah, coba gitu ya. Kalau misalnya bikin produk digital, coba cari riset ya. Contoh-contoh dari produk digital tuh kayak gimana sih? Ya, apps, website gitu kan. Science system kayak di museum tuh kan ada tuh science system ya, ruang 1 ruang apa, ruang 2 ruang apa. Nah, itu kalian juga harus harus paham gitu ya, harus tahu gitu. Oke, kalau gitu pagi ini saya cukupkan ya mata kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan nggak bingung ya karena ini masih teori gitu ya. Saya tahu pasti teman-teman Gen Z sukanya langsung praktek gitu, tapi kita harus tahu teorinya. Oke. Ya, saya stop share. Nah, kita foto bersama dulu ya teman-teman ya sebagai bukti kehadiran.
Sebentar. Sebentar. Nah, silakan dibuka dulu kameranya, teman-teman. Buka, 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 buka. Yuk, dibuka dulu. Raffi, Nadine, Anggita, Hasya, Raihan, Tika, Syafira, Aura, Adelia, Adam, Cut, Alvira, buka dulu lah. Ini kalian udah buka atau gimana nih? Masa saya harus memaksa gitu? Udah gede ini. Yuk dibuka dulu teman-teman. Sebentar aja. Ayo Giat, Cut Alvira. Ya kalau malu pakai avatar saya. Bu, saya udah dibuka Udah, kamera. berarti sinyal ya. Izin Mbak, kamera laptop saya nggak bisa. Oke. Kasih Raffi alasan nih. Raffi, kamu ulang, Raffi. Iya Mbak, saya dapet C tahun kemarin. Oh, sekarang jangan ya, supaya cepat. Ini nih, lulus nih. Iya Tapi Mbak, kamu cuma masih ini, lomba. iya tahun terakhir Mbak, paling Desember nanti terakhir. Oke. Ini saya print screen ya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Waduh, sebentar ya, kok nggak bisa. Oke. Sebentar. 1. Sabar ya teman-teman ya, tunggu dulu, jangan ditutup. Ini banyak halamannya, udah saya screenshot satu aja lah. Ya. Oke, teman-teman. Cukup ya. Jadi nanti bisa sarapan nih sebelum mata kuliah lain ya. Ini mata kuliah lain ada habis ini? Ada Mbak. Ada, Bu. Oke, kalian bisa makan-makan dulu ya. Jadi jangan pingsan nih. Baiklah, kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya. Dengan situasi dan kondisi yang lebih baik lagi. Oke, sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Izin live ya.